Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi. Kita mau ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalamnya. Mari kita satukan hati di dalamnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru buat kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah ya Tuhan. Itu semua juga karena kemurahan Tuhan. Biarlah ya Bapa, di tempat ini, di ibadah ini, kami mendapatkan sesuatu ya Tuhan daripada-Mu. Kami rindu ingin diubahkan, dipulihkan ya Bapa, menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan Roh Kudus memimpin ibadah kami siang hari ini ya Tuhan. Berkati semua pelayan tugas pada pagi hari ini ya Tuhan, dan PL, dan musik, multimedia, sound, doa, aser, kolektan dan sebagainya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Biarlah berikan kami kesatuan hati dan segala sesuatunya kami lakukan untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Alto yang akan menyatakan firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau pakai beliau ya Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu ya Bapa siang hari ini. Berkati kami pada hari ini, para umat-Mu ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan karena hati yang subur, sehingga benih yang Kau boleh taburkan siang hari ini dapat bertumbuh ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati tempat ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan ya Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam otoritas-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami semua percaya kata-kata. Amin. Terima kasih Bapak. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Bapa. Kami bawa hati kami yang berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila hari ini kami sudah tiba ya Tuhan Yesus di bulan terakhir di tahun 2022. Bila kami mengingat Tuhan segala perbuatan-Mu, kami gak sanggup berkata-kata. Karena begitu banyak Tuhan, begitu besar Tuhan, begitu luar biasa, dahsyat dan ajaib segala hal yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Maka kami datang pagi ini Bapa dengan penuh rasa hormat, penuh rasa syukur. Kami membuka hati kami membuka kedua tangan kami. Kami hanya datang sama Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
dalam hidupku. Ku
Yesus kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di satu jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati.
Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Ibu yang terkasih. Tidak ada yang kebetulan Tuhan di dalam hidup kami. Semuanya ada artinya, semua ada maksud Tuhan, ada rencana. Dan pagi ini Bapak, kami ingin menyerukan nama Yesus dengan kuat. Karena kami tahu itu nama yang berkuasa, itu nama yang memulihkan, itu nama yang mengubahkan, itu nama yang sungguh-sungguh dapat menyembuhkan kami Tuhan. Yang dapat melakukan segala sesuatu hanya dengan nama Yesus. Haleluya. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
iman kami Tuhan, bahwa ketika kami menyorakkan nama-Mu, kami mendeklarasikan bahwa diri kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Sehingga kami buka ruang seluas-luasnya buat Tuhan berkarya dalam hati kami dan kehidupan kami Bapa. Karena kami ingin melihat rencana-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai detik ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami percaya dalam rancangan-Mu kami akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk menerima benih firman-Mu Tuhan, yang kami yakin dengan iman kami akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin align dengan Tuhan, semakin sejajar dengan kehendak Tuhan, dan kami akan melihat prospek kehidupan kami di tangan Tuhan menjadi pribadi yang menyaksikan kebesaran Tuhan. Berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, telinga yang kami buka untuk menerima sabda-Mu. Biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami. Kami fokus pada firman-Mu Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami mengerti kata demi kata yang Kau sampaikan kepada kami, sehingga firman itu menjadi rema bagi kami. Kami menghalaukan setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Kristus yang menghalangi firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan, yang mengganggu fokus kami Tuhan. Kami halaukan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu yang memeluk kami Tuhan, sehingga kami menyadari Engkau memberi perhatian penuh kepada kami. Dan saatnya kami memberi perhatian penuh kepada Tuhan untuk setiap perkataan-Mu Bapa. Kami siap mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu, terima kasih. Saudara, kita sudah memasuki di sini pertemuan 2 minggu terakhir sebelum kita nanti ada season break ya, 2020 break. Dan saya percaya sudah banyak di antara kita, saya mengaminkan semua di antara kita mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Dan saya bersyukur kalau di sepanjang tahun 2022 saya melihat perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan bukan cuma secara korporat, tapi saya berharap secara pribadi kita semua mengalami yang namanya perkenanan Tuhan di setiap proses kehidupan yang ada, sehingga kita bisa mengakhiri tahun 2022 melihat ke belakang, wah luar biasa perjalanan bersama dengan Tuhan, dan kita siap menyongsong tahun yang baru dengan pengalaman yang pasti lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya paham bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini kita bicara mengenai yang namanya keberserahan, dan saya ingin menekankan bahwa proses keberserahan itu akan semakin indah, semakin nyaman ketika kita mempersilahkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita dan kita benar-benar mengalami Tuhan. Ya. Proses keberserahan itu akan kalau bahasanya gaspol gitu ya. Kalau itu kita akan menerima gaspol penyerahan Tuhan kalau kita mempersilahkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita dan kita benar-benar mengalami Tuhan. Nah, ini yang saya mau tekankan pada sharing kita pada hari ini ya. Nah, saya akan berangkat terlebih dahulu dari pembahasan apa yang Pastor Martha sudah katakan, sampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai keberserahan dalam hal finansial. Ya, ada kaitannya sama ini, tapi saya ingin menekankan bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, saya ajak dulu ibu-ibu untuk membuka sama-sama di Ibrani 13 ayat 5. Ya, ini firman Tuhan yang menekankan bahwa janganlah kita menjadi seseorang yang hamba uang, ya, butuh ini butuh itu fisikal, tapi lihat bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat ibu-ibu sekalian. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini tahan dulu ya firmannya. Ya, tahan dulu ayat-ayatnya di screen. Ya. Ini perkataan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sekilas ini menjadi sesuatu yang subjek, betul? Sekilas, karena ditaruhnya pertama kali, janganlah kamu menjadi hamba uang.
Ya, nasihat yang pertama, jangan jadi hamba uang. Tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, oh ya, saya mesti cukupkan diri. Saya mesti enggak istilahnya serakah sama uang. Saya nggak mesti worry sama uang. Ya, saya mesti cukupkan sama apa yang ada. Kalau saya pikir ini gimana tuh kebutuhan ke depan, udah cukupkan diri. Tapi sebenarnya bukan ini kuncinya. Karena kunci di sini ada kata karena. Ya, karena itu mendahului atau sebelum mendahului atau setelahnya Bu? Karena itu. Karena itu mendahului ya di depan ya sebenarnya ya. Karena ada ini maka ada itu, betul toh? Ya. Justru ini yang penting. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita mau konsen untuk cukupkan diri sama apa yang ada dan nggak menjadi hamba uang, maka yang perlu yang diperhatikan apa? Lihat dulu jaminan Allah dalam kehidupan kita. Jaminannya apa? Bukan aku sediakan deposito sampai 40 tahun ke depan. No. Bukan sampai kekayaan 7 turunan yang aku jaminkan. Enggak. Tapi keberadaan Allah dalam kehidupan kita. Aku nggak akan membiarkan kamu. Aku nggak akan meninggalkan kamu. Ini jaminan yang utama. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Nah ini yang mesti dikejar, Bu. Kehadiran Allah. Bukan kerja keras kita, bukan tabungan kita, bukan properti kita, bukan perencanaan dan lain sebagainya. Tapi hadirat Allah dulu ada sama kita. Kita mesti memastikan benar nggak aku berjalan setiap hari sama Tuhan. Di setiap langkahku aku sama Tuhan nggak? Karena kalau kita berjalan sama Tuhan, Bu, kalau saya bicara bahasa bisnis, Tuhan hadir satu paket. Dengan apa? Dengan penyediaannya. Ingat dengan video Green Pastures yang Pastor Mark berikan pada waktu itu. Berjalan bersama dengan dombalanya, jaminannya apa? Makan. Dombanya kan nggak jalan sendiri kan? Cari rumput yuk. Saya rumput. Jalan sendiri. Dia akan nunggu gembalanya jalan sama dia. Karena kalau gembalanya jalan sama dia, jaminan makannya pasti ada. Sekalipun dilihat kiri kanan kocok, semua tanah semua ya. Tapi karena gembalanya berjalan bersama dengan dia, so pasti gua akan dapat rumput hari ini. Jadi jaminannya ini. Kehadiran Allah bersama dengan kita. Nah posisi kita gimana? Saya layak untuk dapat pengalaman hadirat Allah nggak Pak? Saya benar-benar entitled sama paket itu nggak? Hadirnya Allah nggak? Bu, saya katakan bahwa kita ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Alkitab berkata bahwa kita bukan lagi pribadi yang hidup, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa saya identitasnya kalau begitu? Bahasa kita ya. Siapa identitas kita? Coba buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9. Coba minta tolong ibu yang di onsite dan belum mau dibacakan hal ini. Ini identitas kita. Siapa yang mau bacakan? Ibu-ibu di onsite. Ya. Nanti gantian, bergerak semua. Amin. Saya bisa mengerti kalau ada semangat baca ini. Ini identitas saya, ini rebutan bacaan. Good, bacanya berapa rebutan bacaan? Ini loh identitas kita. Bangsa yang terpilih, ini yang penting. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah, ini umat kepunyaan Allah sendiri. Tadi ibu kalau speak the name of Jesus, kalau ada penuh keyakinan, itu ungkapan iman Yesus, aku milik. Ya. Tapi saya mau bicara mengenai ini, imamat yang rajani. Kalau bahasa Inggrisnya royal priesthood, imamat yang rajani. Jadi posisi yang pertama kita ini digambarkan sebagai imam. Ya, apa itu imam? Imam itu adalah jabatan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang bertugas melayani di bait Tuhan. Tugasnya ngapain? Tugasnya adalah menghadap kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kepada umat. Juga perform persembahan yang dari umat, melakukan ritual persembahan itu imam yang melakukan. Jadi
gampangnya adalah imam itu adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan langsung, ya langsung. Seperti misalnya kalau kita jual rumah TP tanpa perantara, nah itu imam tanpa perantara ketemu sama Tuhan langsung. Ini imam. Imamat yang rajani, udah imam raja, posisinya tertinggi, terhormat. Ya, imamat yang rajani, posisi yang terhormat. Jadi bisa bayangkan orang yang langsung ketemu sama Tuhan dan mendapat jabatan terhormat di hadapan Tuhan. Imamat yang rajani. Sekarang kita lihat yang namanya imam, ya, bagaimana sejarahnya ketika bangsa Israel mendapat penugasan imam untuk pertama kalinya. Ya, jabatan imam itu baru pertama kali muncul ketika 12 suku Israel mulai keluar dari Mesir dan ditentukan sama Musa, tugasmu ini, tugasmu itu, ini. Itu jabatan imam pertama kali keluar dari situ. Ya, sekarang kita lihat bagaimana profil imam. Kalau kita imamat yang rajani di hadapan Allah, sekarang kita lihat gambaran imam itu seperti apa. Coba kita buka Ulangan 18 ayat 1 sampai 2. Ulangan 18 ayat 1 sampai 2. Gantian ya Bu, sekarang yang online bacain buat kita semua. Ulangan 18 ayat 1 dan 2. Saya baca ya Pak. Silakan Bu ya. Ulangan 18 ayat 2. 1 dan 2. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah menengok bagian ini bersama bersama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi yang harus mereka mendapat sendiri. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah sendiri saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang menjadikannya kepada. Amin. Tuhanlah milik pusakanya. Ya, tangkap ya, Tuhanlah milik pusakanya. Maksudnya pusaka apa Pak? Gini. Waktu 12 suku Israel masuk tanah Kanaan, masing-masing mendapatkan jatah wilayah tempat tinggal, properti. Suku Ruben ini, ya. Suku Gad ini, suku Manasye ini, semua terbagian tuh, semua terbagian. Kecuali suku Lewi. Suku Lewi nggak mendapat bagian apa-apa. Ya, nggak mendapat bagian apa-apa. Tapi peruntukan Lewi mendapat tugas khusus untuk melayani ritual ibadahnya orang Israel dan mendapat kehormatan berdiri di hadapan Allah langsung. Jadi yang tugas pelayanan pada waktu itu orang Lewi. Suku-suku lainnya duduk sama-sama beribadah, ikut peribadatan. Tapi yang menghadap Tuhan, prosesi semuanya itu kehormatan orang Lewi. Dan makanya Tuhan tegaskan, bangsa Lewi, suku Lewi, imam-imam itu tidak mendapatkan milik pusaka apapun, tidak mendapatkan properti, tidak mendapatkan apapun. No. Tapi milik pusakanya ialah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Klop nggak sama yang tadi saya bacakan Ibrani 13 ayat 5? Cukupkanlah dirimu, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Dan ini udah mesti kita pegang. Kalau kita hidup, kita menjadi imamat yang rajani. Milik pusakanya udah Tuhan aja. Gak usah worry mengenai keuangan, gak usah mengenai. Tapi mesti dikelola, mesti diusahakan. Betul, tapi jangan hatimu melekat di situ. Karena settingan Tuhan, umat pilihan Tuhan yang melayani di bidang keimaman, Tuhanlah milik pusakanya. Sekali lagi, kalau Tuhan milik pusakanya, jaminan penyediaan kira-kira ada nggak Bu? Nah, kalau milik pusakanya Tuhan, baru saya masuk ke inti pesan saya hari ini. Mari mengalami Tuhan. Mari cari pengalaman bersama dengan Tuhan. Apakah salah kalau saya mengharapkan bisnis suami saya Bu? Tidak salah. Tapi utamakan karena tadi Bu, aku yang beserta dengan engkau. Aku nggak akan meninggalkan engkau. Itu aja yang menjadi perhatian kita setiap hari. Mau kita dalam kondisi yang low sekalipun atau yang high, Tuhan milik pusakaku. Baru kita bisa melihat nanti apa yang kita lakukan itu bisa kita kelola dengan baik. Kita nggak menjadi hamba uang. Kita juga nggak menjadi mental care. Oh, uang saya kurang ini jadi. Tuhanlah milik pusakaku. Punya keyakinan sekalipun, aduh Tuhan ini mau bayar tagihan ini tapi kok belum ada, gimana ya Tuhan ya?
Karena Tuhanlah milikku satu. Tuhanlah milikku satu. Nah, ini yang mau saya sharingkan pada hari ini, ya, bahwa ketika kita kejar pengalaman dengan Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita jalani setiap hari ini sehingga nyata bahwa aku ini benar-benar pengen menikmati yang namanya Tuhan itu milik usahaku. Ya, aku nggak mau di-drive sama keuangan. Iya Pak, aku lagi bingung nih mau kemana nih. Tanya Tuhan dulu. Aku pusingin gimana? Tanya Tuhan dulu. Lihat Tuhan maunya gimana. Ya. Nah sekarang saya mau share sama ibu-ibu pengalaman dari satu pribadi yang memberikan efek kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana berharganya pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, despite itu, sekalipun dia punya background A, B, C, D, tapi pengalaman bersama dengan Tuhan mematahkan dia, memurnikan dia untuk menerima apa? Sesuatu yang nggak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dia akan menerima apa? Terobosan ilahi, katakanlah seperti itu. Sekalipun karakternya mungkin mendukung, atau sebaliknya karakternya nggak mendukung, tapi sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu rencana yang besar. Sehingga yang dia lakukan adalah oke, berserah aja sama Tuhan. Aku mau menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya mau cerita mengenai Elia. Ya. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan itu melatih umatnya untuk pekerjaannya. Ya, pengalaman bersama dengan Tuhan itu akan menguatkan anak-anaknya sehingga apa? Tidak diombang-ambingkan sama keadaan sekitar. Keberserahannya gaspol. Ya. Nah kita buka sekarang 1 Raja-Raja pasal 17. Perenungannya 1 pasal penuh, Bu. Tapi saya nggak akan bacakan semuanya. Saya akan berikan highlight-highlightnya aja. Ya, nanti kalau ibu-ibu sudah punya waktu senggang, kalau mau merenungkan 1 Raja-Raja pasal 17, silahkan. Karena blessingnya bagus banget, banyak. Ya, kita mulai. Bagaimana pribadi Elia ini? Kita baca dulu ya Bu ya. Ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan buat ibu. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17. Ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai background Elia. Elia itu disebutkan orang Tisbe Gilead, ya. Maksudnya Tisbe Gilead itu apa Pak? Saya kasih penjelasan dikit. Tisbe Gilead itu daerahnya namanya Tisbe, ya. Daerahnya namanya Tisbe. Tapi Gilead itu adalah dari suku Gilead. Nah ini, ya, istilahnya kalau itu tinggal di mana? Tinggal di Romangun, Kampung Ambon. Daerah Romangun, orang Ambon. Enggak sih, tapi saudara Ambon. Nah kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari suku situ, dia tinggal di suku itu, ya. Nah, pada waktu ayat ini disampaikan, ini muncullah pribadi Elia pertama kali. Ya, nama Elia pertama kali dimention di sini. Waktu itu yang memerintah atas kerajaan Israel namanya Ahab. Ahab ini tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya, Ahab tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, muncullah Elia. Elia ini orang Tisbe Gilead. Nah, ayat yang pertama, Elia ini bernubuat kepada bangsa Israel. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Ya, nah dia mengatakan hal seperti itu. Nah, pada waktu dia menyampaikan hal itu, Bu, ya, menyampaikan nubuatan itu, posisinya berada di, boleh sambilan peta lagi. Nah, jadi kita ada muncul. Posisi ketika Elia menyampaikan nubuat itu ada di Samaria, karena kerajaan Israel pada waktu itu pusatnya di Samaria. Ya, nah ketika dia menyampaikan hal itu, dia menyampaikan kepada orang Israel. Itu posisi di Samaria. Ya. Nah, saya mau ceritakan dulu. Ini orang Gilead, Bu. Orang Gilead ini orang yang berani mati. Karena perang dulu kerjaannya. Perang. Mau perang di mana? Jawabannya.
Ya, mau perang apa? Jawaban nih, nggak ada takutnya. Suruh perang oke, mau kalah, mau menang kek, maju dulu. Urusan belak menang kalah belakangan, tapi berani mati. Nah bayangin kalau Elia ngomong seperti itu, ini kan yang nggak populer bu ngomongnya. Nggak akan ada hujan 3,5 tahun. Wah gila loh, kayak begitu. Tapi nggak takut mati. Dia nggak takut mati. Bodoh amat, terus sampingnya seperti ini. Halnya seperti itu, berani dia, orangnya seperti itu. Ya. Tapi ayat yang kedua, Tuhan mulai. Oke, thank you untuk sudah menyampaikan perbuatannya. But now the process begins. Prosesnya mulai. Ya. Ayat 2 berkata bahwa firman Tuhan datang kepada Elia, kemudian ada instruksi. Ayat 3, pergilah dari sini berjalan ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Tepi sungai Kerit ini. Jadi dari Samaria dia menyeberangi sungai Yordan. Ini sungai Yordan ini. Dia nyebrang, melewati kampung halamannya dan berdiri di sini. Ya. Nah, tepi sungai Kerit. Kalau ibu baca nanti di ayat yang berikutnya tadi ya, di tepi sungai Kerit, kamu bisa minum di situ, ya, bisa makan di situ. Wah enak, tepi sungai, ya terjamin nggak Pak? Saya mau kasih tahu Bu, yang namanya tepi sungai Kerit itu bukan tepi sungai, bahasa Inggris itu brook. Ya, ada river, ada stream, ada brook. Ya, brook itu seperti apa? Gambar berikutnya. Brook itu seperti ini, kecil banget. Jadi kalau gambaran tepi sungai, enak banget. Ini kecil, semi got. Brook of Kerit, tepi sungai Kerit. Makanya no wonder Tuhan bilang sembunyi kamu. Ya, sembunyi di sungai Kerit. Kalau bahasa Inggrisnya hide, ya kan, bersembunyilah ya kan. Bersembunyilah tepi sungai Kerit. Ini sepi bu, nggak ada siapa-siapa. Sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Dari sungai Yordan aja tadi tuh jalannya masih jalan lagi tuh. Jadi ini pinggiran pedalaman banget. Gak ada yang berani mati di bawah Tuhan sendiri. Di bawah Tuhan sendiri. Dan bukan tempat yang aman istilahnya. Mungkin kalian nyampe, Mbak ya, apa kok di sini? Kecil banget airnya. Udah itu 3,5 tahun Mak. 3,5 tahun bakal kering gak bu kira-kira bu? Ya iya loh. Logika aja gitu. Kita dibawa dari situ. Tidak ada apa-apa di situ, mau usahain apa? Kecil kan. Tapi Tuhan bilang, di situ kamu boleh minum. Di situ kamu boleh minum. Dan plus, ya, paketnya bukan cuma paket hemat, paket combo, dapat roti daging. Ya, itu kalau paket tuh paket combo tuh, ya kan, beli daging, beli roti, dapat daging, dapat minum, tuh, ya. Kalau yang sering pesan online makanan combo seperti itu, dapatnya seperti itu, ya, dapatnya seperti itu. Nah, apa ini maksudnya di sini Pak? Gitu kan? Lihat ya, Tuhan itu sedang memproses Elia untuk benar-benar kamu jangan mengandalkan keberanianmu sendiri. Lihat orang dilihat berani perang gitu, nyantai aja dia ngomong seperti itu. Sekarang, kamu berani perang gini-gini. Coba sekarang, yang berkenaan dengan hidupmu. Kalau nggak ada makanan, worry nggak? Kalau nggak ada minuman, worry nggak? Ya, ini kebutuhan utama loh, makan minum. Makanya Yesus katakan sama umatnya, kamu jangan khawatir mengenai apa yang kamu makan, minum, makan. Karena memang itu worry berlebihan. Elia dibawa ke sini. Worry. Kalau perang mungkin juga nggak worry. Ya kan, mati udah tenang, mati gue. Menang ya jaya, dipuji-puji. Di sini nggak ada siapa-siapa bu. Mesti struggle, bisa hidup nggak? Tapi yang menarik dari sini adalah ketika Elia mendengarkan firman Tuhan, instruksi Tuhan keluar, kamu akan diam di sana, kamu boleh minum di situ, dan aku telah memerintahkan. Memerintahkan siapa? Burung gagak, raven, memberi makan engkau di sana. Dan Elia makan sehari berapa kali? Ya, Elia di sana makan berapa kali? Coba. 2 kali. 2 kali. Pada Pagi dan waktu petang. pagi datang itu burger, sore datang lagi sandwich. Keren ya?
Keren ya? Keren. You're sandwich. Tiap hari. Ya, 2 kali dalam sehari. 2 kali dalam sehari. Apa yang saya bagi dari sini? Elia membuktikan perkataan Tuhan. Elia mengalami pribadi. Yang aku janjikan pasti akan terjadi. Kecil Tuhan tempatnya. Isopora. Kongko. 3,5 tahun tak kasih kongko. Belum Pak, mau 3,5 tahun. Aku pelihara. Elia nggak worry sama harus bayar ini, bayar itu. Kecil, cukup gak ya? Sama Tuhan, tiap hari. Cukup 2 kali sehari. Makan pagi sore. Saya cuma wonder aja, ngapain di situ seharian? Ngapain? Nggak ada kerjaan. Ngapain? Dia nggak ada cerita lagi dia buat selama 3,5 tahun. Dia ngapain ya? Tuhan jadi apa? Ayo memiliki pengalaman nanti. Memiliki pengalaman nanti. Tinggalin semua. Di tengah-tengah ketidakmungkinan, panggilan itu kecil. Yuk, semua. Orang mungkin berpikir, wah dia puasa ya Pak ya? Saya nggak tahu dia puasa apa enggak gitu kan. Kalau standar kita 3 kali, kita sarapan, makan siang, makan malam. Dia kan cuma 2 kali. Tapi yang utama yang saya bisa akan menggambarkan dari sini adalah dia mengalami Tuhan. Nah kalau mau mengalami Tuhan apa? Dia terima prosesnya. Itu langkah yang pertama. Terima prosesnya yang terbuka sebenarnya. Waktu saya merenung, saya lihat ini orang yang berani mati. Berani mati itu biasanya begini Bu, kalau ketemu sama orang nyalinya tinggi. Ini siapa yang mau dihadapi di sini? Nggak ada. Mau menunjukkan, mau sombong sama siapa? Nggak ada yang nyaut tuh. Siapa mau lawan gua? Nggak ada yang nyaut. Kalau tempat rame enak, siapa yang mau lawan gua? Ya orang cium, kamu takut tuh ada perahu. Nggak berani dia sama gua. Ada yang bilang, nah langsung ini, mau berantem sama gua, mau berantem sama gua. Sekarang mau sombong sama siapa di sini? Nggak ada. Kecuali itu. Kecuali. Nah mungkin Bu, kita mungkin dibawa sama ini kalau pewahyuannya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin kita dibawa sama Tuhan sama keadaan yang nggak mungkin kita sendiri. Ada keadaan di mana we have to deal with this. Nggak ada pilihan lain. Harus seperti itu ya Pak. Dan nggak bisa jumawa sendiri, nggak bisa. Nggak ada pilihan lain. Aku harus ada itu. Nggak tahu, mungkin masalah dengan keluarga, mungkin masalah dengan keuangan, mungkin masalah dengan pergaulan. Yang kita nggak bisa hindari. Sederhana. Kalau kita mau mengalami Tuhan, yakin itu komando Tuhan, aku telah memerintahkan aku di tengah masalah itu. Nanti habis. Apa yang kita hadapi? Aduh, ketemu sama dia lagi. Reset sama dia. Tapi kok saya hindari? Tapi kita lihat, kita benar-benar kejar Tuhan. Tuhan mau apa? Aku mau mengalami engkau. Aku mau mengalami engkau. Oke, aku dikirim ke yang jauh dari sungai. Aku mau mengalami apa? Terima proses itu, terbuka sama Tuhan. Oke Tuhan, ini loh yang aku alami. Ini yang aku rasakan. Ini yang aku, gimana nih? Terbuka sama. Kebersamaan mau bahas kelompok ini. Terima proses itu, terbuka sama Tuhan. Jangan sembunyi-sembunyiin. Kadang-kadang kita sok kuat Bu. Sok kuat gitu. Wah, ya, bersama dengan Tuhan. Padahal kalau bilang apa? Bersama dengan Tuhan ada. Apa sih kalau bahasa Inggrisnya vulnerable? Apa adanya gitu. Vulnerable. Apa adanya sama Tuhan. Sudah memang ini udah keadaan seperti ini. Ya sudah. Aku terima Tuhan. Proses. Mau kita lagi mau menjalani hal. Dan ketika masuk ke sini, ya ini kalau saya Tuhan lagi berusaha japrik nanti, bukan korporat. Ini kalau gini enak nih korporat ketemu sama semuanya, ya kan? Nanti pulang selamat menikmati japrik itu. Buat saya selamat ngomong begitu Bu. Kita pulang dari pertemuan selamat japrik. Ya, karena kalau japrik udah benar-benar kita Tuhan aja, nggak usah sembunyi. Ada kalanya worry gitu kan, aduh ketemu sama ini gimana ya? Padahal susah hati dan gak enak, tapi gimana ya? Nggak mesti dihadapin. Aduh mesti beli ini beli itu gimana ya? Belum juga ada gimana ya? Nggak mesti dihadapin.
Mesti diatur. Ya, mesti diatur. Terima proses dan terbuka sama Tuhan, karena Tuhan lagi proses kita secara pribadi. Ini diubah Bu, Elia yang tadinya mau berani mati, diubah supaya apa? Supaya taat aja, nggak usah sok berani, sok jago, nggak usah sok yakin kegedean, nggak, udah tunggu aja. Nggak bisa mengandalkan kekuatanmu untuk menghadirkan roti yang ada di nggak bisa, lu tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan datangin rotinya, ha. Di jam 8 pagi kita yang datang, puji Tuhan, tanggal 12 belum lewat. Jam 4, belum lewat, jam 6, belum datang lagi. Itu loh malam itu. Berserah sama Tuhan, terbuka aja sama Tuhan, terima prosesnya. Ya, terima prosesnya. Nah, ini adalah hal yang pertama. Nah, kalau menerima mau mengalami Tuhan, kejar pengalaman pribadi sama Tuhan, terima prosesnya Tuhan. Ya, terbuka sama Tuhan. Sesuatu yang bisa dihindari, terima aja, terbuka sama Tuhan. Ya. Lalu yang berikutnya, setelah diproses 3,5 tahun secara pribadi ini, ya istilahnya tahapan awalnya lulus. Ini lulus, ya, saya lulus. Kenapa saya bilang kata lulus? Karena, nah saya mulai dulu ya di ayat yang ke-7 dulu. Ya, saya mulai dulu dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, ya, karena tidak ada hujan turun di negeri itu. Ya, wajar. Ya, setelah sekian tahun sudah kering. Ya, kira-kira nih kalau saya di posisi Elia, kejar-kejar nggak? Nah iya, masih harus tinggal di sini. Udah kering nih, udah kering, ya. Janjinya minum dari sini. Sekarang udah kering, aku minum dari mana? Mau makan tok, kalau aku harus gimana? Ya kan begitu kan? Tapi right on time, ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat. Saya berdiri dulu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat. Ya, saya mau kasih tunjuk dulu. Di mana Sarfat itu? Dan pertama, di mana Sarfat? Nah, jadi gedein kan? Nah, ini di tepi sungai Keren, yang sungainya kecil. God, ya, jauh dari tepi sungai. God, dibawa ke Sarfat sama Tuhan jalan. Posisi di mana di Sarfat itu? Pinggir laut, pinggir pantai. Ya, saya mengatakan gini, kalau 3,5 tahun Bu, ya, terpelihara sama Tuhan, sampai sini nggak kampungan. Akhir, enggak. Nah, kalau dididik sama Tuhan, elit, tahu, akhir. Si Tuhan lah, akhirnya saya dididik 3,5 tahun, kuat. Dididik sama Tuhan seperti itu. 3,5 tahun, nggak kampungan. Wih, apa? Buka baju, mandi gitu. Ya, dididik sama Tuhan, dilatih sama Tuhan. Jadi 3,5 tahun ini pembentukan karakter yang luar biasa, gitu. Ya, pembentukan yang luar biasa. Ya, pembentukan yang luar biasa. Dan Elia melalui proses itu. Kalau Tuhan bilang sudah bersiap, pergi ke Sarfat. Mungkin gambaran dia udah tahu Sarfat. Wah. Nah biasanya Bu, kalau Sarfat, biasanya Ibu ya, kalau kota-kota dimanapun ya, kalau di pinggir laut itu kota besar. Biasanya kota besar. Jadi penduduk yang banyak mungkin ya, yang lebih modern mungkin ya, di laut. Besar kemungkinan ada pelabuhan dan banyak orang-orang dari luar kota merapat di situ dan tukar kebudayaan, tukar trading lah apa isinya seperti itu. Jadi mungkin lebih modern dibanding itu. Ya. Jadi mungkin gambarannya lihat, wih, dibawa ke tempat bagus nih sama Tuhan nih, gitu kan? Tapi dalam hati udah semua karena Tuhan ya, semua karena Tuhan. Ya, milik usahanya dibawa kemanapun, yang paling harus seperti itu. Aku milik usahanya Tuhan. Dan kalaupun sampai Elia naik levelnya, imannya, dia tahu semata-mata kenapa? Bersiaplah sekarang berangkat ke situ. Bukan mau-maunya. Wes, sekarang aku mau pergi cari pantai. Elia tunggu. Oh, kalau boleh sampai ke Paris, cuma kamu. Oh, kalau boleh sampai Amerika, cuma kamu. Oh, sampai anakku sekolah di luar negeri. Oh, sampai aku bisa pelayanan. Sekarang anakku sampai keluar kota sampai
Karena kalau Tuhan nggak bilang bersiaplah pergi, nggak berangkat Bu. Bersiaplah pergi ke Sarfat. Saya lanjutkan Bu ya. Saya lanjutkan ya. Ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saya berpesan di dulu. Ya. Naik level iman, naik level service. Kalau kemarin yang diperintahkan ravens gagal, sekarang yang diperintahkan janda. Ya, janda. Nah, ini tadinya binatang, sekarang manusia. Yang lainnya manusia. Tuhan memberikan perintah, di situ ada seorang janda yang akan tidak seperti itu. So tahu Elia. Oke Lord, jelas kan? Jelas Elia, jelas. Sudah instruksinya demikian. Di sana aku mesti ketemu siapa? Clear. Ya, clear. Di situ aku clear banget. Ya, di situ aku clear. Oh, baik. Nah, kemudian yang berikutnya, saya mau perdalam dulu. Ia Sarfat, kota yang mungkin lebih modern dibanding tepi sungai Kerit, ya, pantai di situ, ya. Tapi Sarfat itu termasuk wilayahnya Sidon. Sidon, apa itu Sidon? Sidon itu orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Jadi sekalipun kota modern itu nggak percaya Tuhan. Termasuk si janda ini, ya, termasuk si janda ini. Nah Elia berikutnya harus berjalan ke tempat itu. Ya oke lah berjalan ke tempat itu, tapi kan bukan orang yang percaya Tuhan. Aku sendirian dong di situ. Lagi-lagi ujian iman. Daerah pantai, daerah bagus, tapi itu bukan orang yang percaya. Aku bisa berkorporat dengan orang di situ lah ya. Gimana ya? But Elia berjalan dalam sebuah misinya Tuhan. Ya, kalau aku sampai ke Sarfat itu karena Tuhan. Kalau aku sampai di sana ada maksud Tuhan, so aku mau jalan. Kalau aku sudah mengalami Tuhan di Sarfat, aku pasti akan mengalami Tuhan di. Kalau tadi aku udah mengalami Tuhan di Kerit, sekarang aku akan mengalami Tuhan di Sarfat. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya. Oke, dia berangkat ke sana. Apa yang mesti kita pelajari dari hal ini? Ketika kita diproses dalam satu level iman sama Tuhan, untuk pribadi kita, ini dikira pribadi dulu. Ya, dikira pribadi. Mungkin kita mengalami kekeringan, sesuatu yang kita nggak suka, kita nggak enakin. Itu pribadi kita. Sekarang yang berikutnya apa? Tuhan inginkan apa? Yuk hidup bijaksana, ketemu sama orang lain. Misalnya tanya, masih ampunan nggak? Masih segala sesuatunya harta nggak? Masih segala sesuatunya keberanian kamu nggak? Atau memang aku sudah menghidupi Tuhan milikku satu? Ya, Tuhan milikku satu. Karena di mana kita ditempatkan sama Tuhan, yang mesti clear dari kita, yang mesti berat dari kita adalah kita mesti yang menempatkan diri bahwa Tuhanlah milikku satu. Dimanapun Pak Anto berada, Tuhanlah milikku satu. Dimanapun Pastor Marta berada, Tuhanlah milikku satu. Aku nggak membanggakan apapun yang kita lakukan, karena semua dari Tuhan. Nah ini bersama Tuhan. Nah kita mesti apa? Berlatih bijaksana untuk ketemu sama orang lain. Ya. Nah dari sini Bu, ketika Tuhan mention di sana aku telah memerintahkan seorang janda. Sekarang buat saya pribadi perenungannya Bu, ada dua hal perspektifnya. Proses yang pertama buat Elia secara pribadi, next levelnya apa? Yang kedua proses buat janda. Kalau sudah dimention ada pihak lain, berarti itu proses untuk orang yang dimention juga. Artinya apa? Setiap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari Bu, itu bagian dari planningnya Tuhan. Jadi kalau kita ketemu sama si A, itu bisa jadi, dan saya meyakini 100% bahwa masing-masing kita sedang menjalani prosesnya Tuhan secara masing-masing, tapi ketemu. Jadi kalau saya ketemu sama Marta dulu sebelum menikah, saya percaya dia ada proses, saya juga ada proses. Ya, saya ketemu sama Ibu Ririn di sini, saya punya proses, Ibu Ririn juga punya proses. Nah dimanapun kita berada, kita mesti lihat itu. Kita ketemu sama siapapun, aku lagi diproses, dia juga lagi diproses. Dia lagi diproses. Dan penting untuk apa? Melihat segala sesuatunya. Tuhan mau kerja apa melalui orang itu? Nah, itu. Kadang-kadang mungkin ya seneng banget gitu kan, pokoknya orang yang nyenengin banget gitu kan. Tapi lihat di balik kesenangan itu Tuhan lagi mau bekerja sama gitu. Atau sebaliknya, nyebelin banget tuh orang. Kita lihat di balik nyebelin tuh orang sama kita, Tuhan lagi mau bekerja sama kita.
Buat dia juga demikian. Tuhan lagi mau sama aku ya. Kok pelit ya dia? Kok baik banget ya dia? Tuhan lagi mau proses apa? Buat kita. Kan dua belah pihak. Nanti kita akan lihat, ini kan udah famous ya. Dari sekolah minggu udah tahu ceritanya ya. Jangan sampai seperti apa ya. Nah, kita akan lihat bahwa setiap perjumpaan kita dengan orang lain merupakan proses yang Tuhan lagi kerjakan buat kita untuk semakin apa? Bijaksana dan semakin pada akhirnya dewasa dan pada akhirnya semakin memurnikan hati kita untuk Tuhan. Engkaulah milik pusakaku. Engkaulah milik pusakaku. Kalau aku sampai ketemu sama orang yang dibeli, engkaulah milik pusakaku. What should I do, Lord? Aku mesti gimana? Aku mesti gimana? Ya. Bahwa Tuhanlah yang memproses dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya. Dan menyadari bahwa hal itu, kita mesti berpikiran seperti ini, bersyukur kalau sampai ketemu pengalaman yang ada di sekeliling kita. Ya mungkin kita bertemu sama orang-orang di pergaulan kita, maybe suami kita dengan orang yang di kantor, bosnya saya nggak tanggung itu tekanan gila-gila, mungkin dari anak kita gitu di rumah ya. Kalau kesel, karena si ini begini sama aku. Kita bisa mungkin udah tahu ya, dengar saya tadi ini Pak, itu pasti sebab apa juga. Kalau aja gitu kan. Iya boleh dan mengerti proses kita. Karena kalau kita melihat semuanya itu prosesnya Tuhan, nyaman Bu. Karena lebih baik diproses sama Tuhan ketimbang kita meyakini mengimani itu orang lagi mau apa mau. Ya. Karena proses sama Tuhan itu jauh lebih indah. Saya share dulu apa yang dikatakan oleh Daud. Ya, saya dikatakan Daud berkata seperti ini. 2 Samuel 24 ayat 14. 2 Samuel 24 ayat 14. Jadi apapun yang kita alami Bu, lihat kalau itu prosesnya Tuhan, kita bisa legowo loh Bu, terima. 2 Samuel 24 ayat 14. 2 Samuel 24 ayat 14. Gantian lagi yang online, yang onsite ya, yang onsite. Yang onsite boleh baca buat kita semua. 2 Samuel 24 ayat 14. 2 Samuel 24 ayat 14. Siapa yang baca ini dulu? Bagian silakan. Di onsite yang di rumah ini. Silakan ya Pak. Yes. Miliki prinsip seperti ini. Kalau Tuhan milik pusakaku, aku ada dalam keadaan yang low atau aku dalam keadaan yang high, aku jatuh di tangan Tuhan. Sebab tangan Tuhan besar kasih sayangnya. Yang ini itu, oke, Tuhan lagi bersama. Itu baik kepada aku. Oke, aku lagi susah hari ini. Gimana ya? Sudah, jalani proses Tuhan. Karena Tuhan itu besar kasih sayangnya untuk. Ya, nggak usah untuk membuktikan diri. Kalau membuktikan diri kita tuh biasanya lagi berusaha apa? Lu mau apa lo? Karena seperti itu. Kita jumawa sama orang-orang sekitar, kita jumawa sama keadaan kita mungkin, gitu kan? Kita jumawa sama kondisi-kondisi kita. Kita seperti istilahnya nih ya, munafik sama keadaan sekitar. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang proses, udah Bu, pasrahin aja. Karena besar kasih sayangnya. Besar kasih sayangnya. Kembali lagi tadi yang lihat, sempit itu buat Tuhan, tapi besar kasih sayangnya Tuhan. Masih ada combo itu di tengah-tengah buat itu. Besar kasih sayangnya Tuhan. Saya nggak tahu apa. Saya sama mata sama oma juga ngalamin hal yang gitu. Aduh, gimana ya begini? Tapi kita meyakini ini Tuhan lagi proses. Bu, enak sebetulnya. Secara dagingnya mungkin aduh sakit. Tapi ketika Tuhan bukakan rahasia, oh ternyata ini. Aku dibentuk untuk setia sama pekerjaan. Oh ternyata seperti ini. Saya belajar secara pribadi Bu. Ketika saya mengalami stagnasi 2 tahun terakhir ini sama sekolah musik kami di Bintaro yang harus tempatnya tutup karena pandemi dan rukonya bermasalah begitu ya. Kemudian selama 1,5 tahun ini, selama hampir 2 tahun itu menurut saya itu berkurang secara drastis gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan lagi mengasihi saya. Ya. Begini, ketika kami beralih ke online, itu kan online itu Ibu ya. Kalau pada saya, ini beda dengan yang sekolah rutin. Sekolah rutin kan itu waktunya udah waktunya fix. Tapi kalau online di musik itu waktunya sefleksibel gitu.
Ya, stres sih belum. Jadi namanya online gitu kan, Pak, ini tugas dari sekolah banyak banget, boleh nggak ngasih jam 7 malam? Jam 7 malam, ini istirahat gitu kan. Tapi mau nggak mau mesti dilayani begitu kan, ya emang karena kita sekarang bisa ketemu cuma online begitu kan, ya mesti bertahan, kalau nggak hilang, itu yang pendapatan saya gitu kan. Ya sudah, kalau emang jam 7 malam oke deh, diatur tenaganya gimana supaya supaya fit gitu kan, pengaturan yang lain dikerjakan pada waktunya, apa persiapan yang saya lakukan, saya mesti atur waktunya sedemikian rupa. Dan saya jaga, istilahnya saya jaga kualitas saya ketika melayani. Karena saya tahu masih dipercayakan situ karena Tuhan gitu. Ya, dari yang jumlahnya kalau secara keseluruhan tadi waktu itu hampir 100 terus drop sampai 30 pada waktu itu, Bu. Menjaga hal itu merupakan sesuatu yang Tuhan lagi percayakan, dan I have to be serious with that. Ya, walaupun kuantitasnya seperti itu, saya jalani dengan siap gitu kan. Ya ini orang di rumah saya lebih tahu gimana saya menghadapi anak-anak yang anak-anak maunya berjibun, Bu. Kalau udah les tuh macam-macam gitu kan, ya kan. Ada yang diem nggak mau main gitu kan. Ada yang waktu main zoomnya ditutup gitu. Kamu lihat apa saya begitu kan? Saya cuma lihat tangting tung. Saya melatih pendengaran saya, loh, bayangin, Bu. Kalau zoom ditutup, kalau ibu-ibu kayak gini kan enak ya, nggak nutup tapi suara saya masih kedengeran. Ini saya ngajar piano loh, Bu. Bisa ngebayang nggak? Ini main apa ini anak ya? Salah apa enggak ya? Dimatiin loh tuh anak, nggak mau nyalain zoomnya kameranya. Saya bilang on cam. Nggak dibungkus, main tangting tung. Saya melatih pendengaran saya, Bu. Sampai saya tahu, kayaknya bukan itu deh. Oh saya tahu, Pak. Udah, kamu nggak usah ngomongin telinga Bapak. Udah, itu salah. Terserah mau buka kamera atau enggak, Bapak tahu mana yang salah. Saya melatih itu, saya belajar komunikasi. Nggak gampang loh, Bu, latih komunikasi secara Zoom begini. Ya, kalau saya lebih pribadi, saya lebih prefer ketemu langsung kayak begini. Saya bisa gesturnya langsung gitu kan. Kalau di Zoom kan tiba-tiba anaknya mana? Nggak tahu gesturnya loh. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti doang, kita nggak tahu dia ngerti apa enggak loh. Tapi saya jaga komunikasi baik. Saya jaga itu benar-benar. Kualitas pengajarannya, saya belajar app yang bisa saya maksimalkan untuk mengajar online. Saya ketemu yang bagus, saya optimalisasi. Ya, saya benar-benar optimalisasi. Saya sekarang ketemu web yang ketika saya ngajar itu screen pianonya tuh muncul. Jadi orang dengar lebih clear banget. Jadi by digital gitu kan. Jadi suaranya bulat banget. Jadi kalau saya main, jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas karena papan keyboardnya muncul. Yang saya tekan bukan muncul di kamera tapi muncul di screen, Bu. Jadi kayak ada papan MIDI gitu. Kalau ibu pernah lihat ke YouTube yang pas main piano ada gambar pianonya, itu tuh nyala gitu, kayak gitu. Jadi anak-anak mana bisa lebih jelas nggak? Jelas, Pak. Sekarang jelas banget. Iya, udah jelas. Tapi saya belajar untuk menggali itu. Lewat nih 2 tahun. Saya bilang itu mereka bukan. Iya. Di sekolah kita enggak sih, sekolah lain. Cabang sekolah lain. Mulai murid yang onsite sama saya dulu sebelum pandemi rata-rata saya mesti megang murid 1 minggu itu 30 sampai 40 murid. Sekarang udah banyak lagi. Tapi saya bukan gagal-gagal kan. Itu kan. Kalau Tuhan izinin saya di Zoom kemarin itu pandemi nggak mau langsung, saya tetap melatih untuk optimal. Kalau sekarang pintu lagi dibuka itu, bukan sama kayak saya lalu. Nanti dulu tinggal cerita dia, wah tahun ini benar-benar buat beliau tuh. Kalau dia mengimani tahun ini Windows of Opportunity, yes. Saya yang tidur sebelahnya, saya tahu setiap hari dia kayak gimana, dia sebut itu Windows of Opportunity itu buka. Ya. Kita melihat 2023 itu kan. Nah, dia miliki Tuhan tuh milik usahaku. Udah jalanin aja hari ini. Kekurangan apa jalanin aja. Ya. Iya, proses saya sudah mengalami proses sekarang pas saya ekor. Ini level baru, Bu. Bukan saya bilang, wes hebat. Enggak, ada tantangan lagi, Bu. Ada tantangan tersendiri. Cuma saya bertanya sama Tuhan aja, what should I do? Sekarang udah mulai semi-normal itu. Semi-normal. Mesti gimana ya saya? Mesti gimana? Semi-normalnya juga dalam hati saya bukan ideal saya. Karena kalau ideal saya maunya sekolah musik saya. Tapi ini kan cabang lain yang saya. Tapi anyway saya bilang, saya bersyukur itu dengan mata. Mesti itu setback. Karena saya harapkan ini di Bintaro yang punya mata. Tapi kan ada cabang lain. But it's okay. Karena Tuhan lagi buka itu buat kita. Kita harus bersyukur aja. Benar-benar Tuhan lagi buka. Kita masih dipercayakan berkarya. Kalau saya pribadi, saya masih dipercayakan berkarya. Saya masih enjoy dipanggil Kak, padahal saya udah ngajar 2 generasi. Gitu, kan. Yang kakaknya udah kuliah, sekarang adiknya gitu yang masih SD gitu. Tetap aja manggil Kak, nggak pakai Pak. Ya. Itu blessing gitu. Tapi itu saya mengalami itu. Saya terus bersyukur aja. Ini lagi proses.
Ya, seperti Elia sekarang mulai berjalan ke Sarfat, ketemu sama janda di sana. Ya. Nah, pas kebetulan Elia sampai di Sarfat, ternyata jandanya itu kita lihat profilnya janda. Ya kan? Kalau saya lihat ini kan saya nggak tahu zaman dulu ya. Kalau zaman dulu mungkin kalau dibilang janda mungkin dia orang yang susah kali ya. Tapi kalau pikiran saya ada dua kemungkinan, janda yang kaya sama janda yang miskin kan gitu kalau saya kan. Kalau saya lihat janda kaya kali ya. Dia kan seperti itu. Tapi begitu ketemu di pintu gerbang profilnya sama juga di Keret ini kan terus. Tapi lihat pengalaman di Keret dia bawa ke situ. Ya, pengalaman Keret dibawa ke situ. Kenapa Pak? Loh, dia menguatkan janda itu kok. Betul nggak? Dia begitu ketemu sama si janda, dia cuma melakukan satu hal, konfirmasi apa yang Tuhan bicarakan. Kalau Tuhan bicarakan, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Yang Elia minta clear. Pertama dia minta minum kan? Berikan aku air. Dia lihat, mau nggak nih janda minum? Dia mau kan? Jandanya mau bergerak, baru mau ambil air. Ketika ambil, langsung aja deh, sekalian bikinin saya makan. Tes yang berikutnya, ini janda belum ambil air, belum datang, baru gesture, berikan aku air. Oke. Oh dia mau tuh, langsung begitu jalan, tanda tubuh ya, bikinin saya makan. Nah ini problem, ya kan? Problem. Kenapa seperti itu? Jandanya ngomong seperti ini nih, ayat 12. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dengan kata lain, bos, nggak ada sisa buat lo. Ini cuma buat aku sama anakku. Abis itu udah belas nggak ada lagi. Tapi Elia dong, kering. Gue makan 2 kali sehari. Ini cuma Elia. Nice banget Elia. Ayat 13. Gantian nih online nih, berbagi-bagi. Ibu-ibu di online, ayat 13. Bisa bantu Bu nyari ya. Ya. 1 Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buatkan minum dan bagi aku. Elia tahu benar perasaan si janda ini. Nggak punya Pak, nggak punya loh. Sekarang yang ada ini mau aku olah untuk makan aku sama anakku. Tahu persis. Nggak cuma Pak, udah percaya sama gue aja lah. Banyak omong gitu kan. Enggak, Elia tahu. Di Keret juga punya kecil. Kuat, ya kuat. Udah buat makan cuma 2 kali sehari, udah 3 kali sehari. Mungkin pasang cemilan kan gitu bisnisnya kan. Ini nggak 2 kali sehari. Elia ngomong buat bagi kecil. Ya, kecil. Ini nggak bisa bagi 3 ya. Kecil. Habis itu buat anak. Kalau lagi merasakan, jangan khawatir sama apa yang ada. Karena semua ada dengan semua ada dengan Elia. Sekarang di materi yang saya dapatkan. Buat Elia, pengalaman di Keret membuat dia punya kekuatan untuk menguatkan si janda. Apa yang ada pada Elia bisa dipakai untuk memberkati. Pengalaman di Keret, janda dari dalam kekurangan Tuhan menyiapkan satu porsi kecil. Tuhan itu fair. Kalau Tuhan proses kita, itu satu tujuan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial,
Ya terlepas dari ibu bilang saya orang introvert Pak, tapi kita malu sosial. Kita nggak bisa melepaskan keterlibatan kita dengan orang lain. Kita pasti akan somehow akan connected. Tapi keberadaan kita bisa nggak menjadi tempat berdoa? Bisa Bu, kalau kita mengimani Tuhan milik usaha. Kalau Tuhan milik usaha aku mau keep apa? Dalam suami aku, dalam suami aku. Why don't I give? Aku cuma sanggup 10 itu saja. Kami melatih anak-anak Timotius juga seperti itu. Mampunya berapa? Kasih. Kenapa? Karena semua itu daripada Tuhan. Bukan mau jumawa gitu kan, korbanin. Enggak, bukan. Tujuannya satu, kamu nikmati buat Tuhan itu milik usaha. Karena sampai kapanpun itu yang akan membuat kamu kuat. Dimanapun kamu berada, Tuhan lah milik usaha. Sampai kita mungkin ditugaskan, Bu, saya udah malah bisa ikut siluang Bu, karena saya dapat penugasan di sana Bu, di apa, di namanya ND kan? ND itu tahu di mana? NTT. Nah, ND. Ya kan, tanya nggak tahu kan ND di mana kan? Mana tuh? Nah, saya mau dipindah ke ND. Tuhan. Ya. Tuhan. Terus baliknya gitu, Bu, mohon maaf ya, saya nggak bisa ikut silang, soalnya saya ditugaskan terus mana ke Swiss. Tuhan beda besar. Aku mungkin nggak bisa datang sama orang saya dulu, beralfan boleh untuk ikut orang lain juga, karena Tuhan lah beda besar. Keberadaan kita harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena kalau Tuhan mempercayakan sesuatu sama kita, itu fasilitasnya universal, bisa buat kita dan buat orang lain. Yesus pun demikian kok. Yesus datang ke dunia nggak memperkaya diri sendiri. Dia ambil waktunya untuk memberkati yang pertama 12 murid ini. Karena ini harus jalan sama dia setiap hari, dia harus menuntut ini. Dia harus make sure 12 ini tough dibandingkan yang 120 lainnya. Nanti yang hari ketiga sampai 10 Jumat. Dia harus memastikan 12 ini tough. Jadi bisa bayangin kan, di tengah-tengah dia ngajar ke baik-baik Allah, dia masih harus duduk sama 12-12-nya. Gini loh terus, lu itu ya. Dia mesti punya waktu sama Petrus sama Yohanes. Ya, dia mesti punya sama 12. Belum sama yang super yang satu, Yohanes, Petrus, Paulus. Kan lebih privat lagi nih tidak kan? Ya kan, mungkin sama 12-nya gitu kan. Udah ya, udah malam Tuhan, kita baik. Ya. Terus dan sama Jakobus gitu. Mana tuh? Adalah dari rokok. Duduk lagi ngobrol lagi. Itu kan mesti ada waktu kan, dia bagi waktunya. Lu lagi sedih-sedihnya Yohanes Pembaptis dibunuh, sedih loh tuh. Tapi dia mesti berbagi apa empatinya buat orang datang yang banyak untuk dia gitu. Kalau mau itu boleh dibeda suruh pulang aja gitu. Enggak. I have to say. Saya harus nanya. Kenapa? Karena yang Tuhan Allah Bapa kasih buat aku itu juga buat orang lain. Kenapa aku bisa? Karena Tuhan Tuhan So yang luar biasa adalah bagaimana Elia menjadi pribadi yang mengalami Tuhan, yang bisa mempelajari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga dia nggak bergantung sama background ini, apa yang dia miliki, ya. Dia kejar pengalaman bersama dengan Tuhan, ya. Sampai di saat kalau ibu nanti baca kita lanjutnya, dia tinggal di rumah janda ini. Luar biasa ya. Ini saya sekarang berbicara mengenai si janda ini. Janda ini janda yang tadinya hampir nggak menikah, udah tinggal tepung di tangan. Dia makan sama anak habis itu mati. Itu gambarnya udah super miskin gitu. Ya. Tapi ketika Elia berbagi pengalaman bersama Tuhan dan janda ini mulai mengalami Tuhan, janda ini pada akhirnya nggak cuma memberikan waktu, tapi ingat, Sidon. Ya, saya mau close sama dua buat Elia dan buat si janda. Ayat 16 yang pertama, ayat yang 24 yang kedua.
ayat 16 ibu-ibu yang di onsite bacain, 24 ibu-ibu yang di online salah satu dari ibu ya. Boleh 16 dulu yang dari onsite. 16 ini buat Elia. Yuk. Atau Raja-Raja 17 ayat 16. Silakan. Ya. Buat Elia, penginapan Tuhan ngomong di Islam. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Elia membuktikan. Kalau Tuhan ngomong, yes. Berarti apa sih? Aku membuktikan. Aku mengalami. Tuhan ngomong, aku lihat sendiri. Aku alami sendiri. Ya, buat Elia. Buat si janda sekarang yang luar biasa. Ibu-ibu di online yuk, ayat 24. Silakan salah satu ibu yang online boleh bacain buat kita semua ayat 24. Ayat 24. Ya. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa kau pasti Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Perempuan itu berkata, sekarang aku tahu, aku mengalami. Apa itu? Kalau saya merenungkannya seperti ini, perempuan ini dapat kehormatan jadi pionir orang percaya di sana. Saya melakukan dengan ya. Kalau kita ngejar pengalaman sama Tuhanlah milik usaha. Yang kita dapatkan apa sih? Keselamatan. Ini jauh dari kepuasan kita secara dunia. Pemenuhan kebutuhan properti, finansial, material, bahkan maaf saya sekarang jauh melebihi kebutuhan kita kesehatan, keselamatan gitu. Sekarang aku tahu, aku kenal, aku mengalami. Elia pun juga demikian. Dikait aku mengalami itu. Sekarang bisa aku mengalami. Elia nanti gospel buka lagi baca yang berikutnya. Bagaimana pada akhirnya dia benar-benar menghadapi Ahab yang berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Bukan karena keberanian, bukan karena orang diri aku tahu. Tuhanlah milik usahaku. Jadi pesan saya mengakhiri tahun 2022 ini. Kejarlah pengalaman bersama. Terima prosesnya. Terbuka sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Sadari bahwa kehidupan kita ini semuanya milik Tuhan. Dan kalau pada akhirnya kita ketemu sama orang lain, be wise. Karena bagian dari kehidupan kita adalah fasilitas untuk memberkati orang. Terus saya berdoa kiranya selepas dari pertemuan hari ini kita semua terus mengejar pengalaman bersama. Kita pasti mau mengharapkan 2023 something new. Ini pintu udah mulai terbuka ini. Ya, pintu post pandemi udah mulai terbuka. Ya, are we ready to receive more from God? Ya. Karena saya percaya berkat anak Tuhan itu receive more from God, bukan dari dunia. Ya. Kalau kita mengimani nanti seperti tema Natal kita tahun 2023 adalah terobosan. Karena terobosan itu Tuhan yang buka. Saya suka banget sama perkataan Ibu Friska kemarin. Kalau pintu tidak tertutup, artinya Tuhan bilang, Tuhan, I am not there. Aku nggak di situ. Aku nggak di situ. Jangan paksa. Ya. Karena breakthrough itu yang Tuhan yang kerjain. Dan kalau kita mau taat, kita benar-benar kita biasakan dengan pengalaman bersama Tuhan, percaya deh, kita akan breakthrough ke pintu yang benar nantinya. Ke pintu yang benar. Kalau kita kejar pengalaman seperti itu, apapun kondisimu hari ini,
Terima kalau itu proses dari Tuhan. Terima, oke Tuhan. This is my process. Aku terima. Aku mesti gimana? Aku mau terbuka aja Tuhan. Perasaanku seperti ini. Sedih sih Tuhan. Worry sih Tuhan. Kesel sih Tuhan. Atau materi. Bangga banget, bahagia banget Tuhan ya. Tapi aku nggak mau jumawa. Aku nggak mau over. Aku mau kembalikan kepada Engkau. What should I do? Aku mau mengalami Engkau saja. Aku mau mengalami Engkau saja. Kebersamaan sama Tuhan Bu, kita mulai dengan ini. Ya, pengalaman bersama. Kejar pengalaman bersama. Kejar. Nah, simpulan saya terakhir sederhana aja, bahwa dalam Tuhan kehidupan kita, Tuhanlah milik satu kita. Siap menjadi bangsa yang rajani, siap menjadi bangsa yang terpilih, siap menjadi umat yang Tuhan. Ya, mari kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Yes. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepas. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Sekarang saya berdiri kita Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. bermata yang indah, Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita. Dan dengan cara itu, kita dikembalikan pada hakikat kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Kita ditebus dari dosa kita. Kita sah kembali menjadi miliknya Kristus ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan sikap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah pertama menyadari bahwa kita ini kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Dan menyadari kalau kita kepunyaan Tuhan, jaminan Tuhan berlaku atas kehidupan kita, yaitu Tuhanlah segala-galanya. Saudara, kalau misalnya saat ini ada keraguan dalam kehidupan kita, yang meragukan apakah Tuhan akan bekerja di kondisi kehidupan kita sekarang, naikkan pengharapan dalam Tuhan. Karena jaminan Tuhan, Ia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Jaminannya adalah kehadirannya dan semua penyertaan. Yakini dengan iman, yakin dengan iman. Despite sekalipun apapun yang menjadi kondisi kita di sekitar kita, syukuri kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Yakini bahwa Tuhan akan segala. Yakini Tuhan segala. Bapakku berdoa Tuhan, kiranya tangan-Mu menjamah setiap pribadi di tempat ini yang merindukan pengalaman pribadi dengan Engkau lebih lagi. Engkau singkapkan mata hati kami untuk melihat kebenaran. Seperti firman-Mu berkata bahwa kebenaran itu seperti terang yang makin lama makin terang menerangi hati kami, makin menyingkapkan sudut-sudut hati kami yang ada dalam kegelapan, sehingga kami menjadi penuh
bahwa Engkaulah yang memiliki kehidupan, yang menyediakan bagi kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan. Ibu-ibu mengambil komitmen berjalan bersama dengan Tuhan kita. Silakan berdoa, angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Minta pengampunan kalau selama ini meragukan kemampuan, meragukan cara Tuhan untuk menolong kita. Minta pengampunan kepada Tuhan. Minta Tuhan bukakan pintu untuk mengalami, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan buka pintu untuk kita bisa mengalami perjalanan bersama Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pulihkan hati. Pulihkan. Berikan hati yang baru. Berikan hati yang baru. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mau mengakui bahwa Engkaulah milikku saat ini. Satu-satunya dari sehingga kami bisa berkata bahwa Engkau adalah segalanya. Yesus, katakan sekali lagi, Yesus berdoa. Yesus domba dituntun oleh Engkau. Kami akan menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan membentuk kami Tuhan untuk mengakhiri tahun 2022 ini dengan hanya bergantung kepada Engkau, berserah penuh kepada Tuhan, dan percaya bahwa setiap pengalaman hidup kami adalah pengalaman di mana kami bersama dengan Tuhan, bukan dengan diri kami pribadi, dengan orang sekitar. Karena bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Besar kasih setiamu Tuhan bagi kami, dan kami akan menikmati itu Tuhan di hari-hari terakhir 2022 dengan ucapan syukur. Dan kalau Tuhan izinkan kami mengakhiri dengan iman yang kuat, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami materaikan firman dalam hati kami. Apa yang sudah kami dengar, kami percaya akan menjadi rema dalam kehidupan kami, karena Tuhan yang berkarya penuh dalam kehidupan kami. Kami materaikan ini semua Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pak Arto yang sudah memberikan pagi siang hari ini.